Baik, selanjutnya di bagian proses pengungkapan penuh, yakni prinsip pengungkapan penuh panggilan untuk pelaporan keuangan fakta keuangan apapun yang cukup signifikan untuk memengaruhi penilaian pembaca yang terinformasi. Jadi untuk peningkatan persyaratan pelaporan terdapat alasan berikut: kompleksitas dari bisnis lingkungan, kebutuhan akan informasi yang tepat waktu, dan akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Selanjutnya di bagian pengungkapan diferensial, yakni terdapat IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah UKM. UKM adalah cara yang kurang kompleks dalam beberapa di antaranya. Topik tidak relevan untuk UKM dihilangkan. Izinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Banyak prinsip pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran disederhanakan. Secara signifikan lebih sedikit pengungkapan diperlukan. Kemudian revisi ke IFRS untuk UKM akan terbatas pada setiap 3 tahun sekali. Selanjutnya di bagian catatan atas laporan keuangan. Catatan adalah sarana untuk memperkuat atau menjelaskan hal-hal yang disajikan dalam bagian utama pernyataan. Nah, kebijakan akuntansinya adalah perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan. Selain itu, perusahaan harus mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Selanjutnya, masalah pengungkapan. Untuk setiap acara, perusahaan perlu menentukan yang A. Menyesuaikan laporan keuangan, B. Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, C. Tidak menyesuaikan atau mengungkapkan. Acara dan tindakannya, yang pertama, penyelesaian kasus pajak masuk ke golongan A, yang kedua, pengenalan lini produk baru masuk ke golongan C, yang ketiga, kehilangan pabrik akibat kebakaran masuk ke B, yang keempat, penjualan sebagian besar aset perusahaan masuk ke golongan B, yang kelima, pensiun presiden perusahaan masuk ke golongan C, keenam, penerbitan saham biasa dalam jumlah besar masuk ke golongan B, ketujuh, kehilangan pelanggan signifikan masuk ke golongan C, kedelapan, pemogokan karyawan berkepanjangan masuk ke golongan C, kesembilan, kerugian material atas piutang karena kebangkrutan pelanggan masuk ke golongan A, kesepuluh, pengangkatan presiden baru masuk ke golongan C, ke-11 penyelesaian litigasi tahun sebelumnya masuk ke golongan A, dan yang terakhir merger dengan perusahaan lain ukuran sebanding masuk ke golongan B. Selanjutnya, pelaporan untuk perusahaan diversifikasi. Tujuan pelaporan informasi tersegmentasi yaitu pelaporan segmen dilakukan agar yang pertama memahami kinerja perusahaan, yang kedua menilai prospek arus kas masa depan, yang ketiga membuat penilaian lebih informatif secara keseluruhan. Contoh data laporan segmen ada dua, yaitu di tabel pendapatan dan pengeluaran, pendapatan bersih konsolidasi sebesar 78,8 M, dan segmen peralatan kantor berada di kredit sebesar 18 M, dan suku cabang mobil berada di debit sebesar 60,8 M. Selanjutnya, masalah pengungkapan. Prinsip dasar IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum mencakup informasi terpilih atas dasar segmentasi tunggal. Sebuah perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan menyediakan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola atau pendekatan manajemen.
Selanjutnya, mengidentifikasi segmen operasi. Sebuah segmen operasi adalah komponen dari suatu perusahaan. Yang pertama, yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya. Yang kedua, yang hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional kepala perusahaan. Dan yang ketiga, di mana informasi keuangan diskrit tersedia. Sebuah segmen operasi dianggap signifikan dan oleh karena itu segmen dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari mengikuti kuantitatif ambang batas. Yang pertama, dia pendapatan adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua perusahaan segmen operasi. Yang kedua, jumlah absolutnya untung atau rugi adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dalam jumlah absolut dari A gabungan laba perusahaan, laba operasi dari semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian, atau B, gabungan kerugian dari semua segmen operasi yang melaporkan kerugian. Yang ketiga, dia aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Di dalam menerapkan tes ini, perusahaan harus mempertimbangkan dua faktor tambahan. Yang pertama, data segmen harus menjelaskan sebagian besar bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil tersegmentasi harus sama dengan atau melebihi 75% dari penjualan gabungan ke pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Yang kedua, IASB memutuskan bahwa 10 adalah batas yang masuk akal untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu mengidentifikasi segmen operasi. Jadi di sini sudah ada tabel yang dimana ada segmen A sampai F, kemudian ada total revenue, ada operating profit, dan ada identifiable assets. Nah, di sini total dari total revenue yaitu 2.150 euro, untuk operating profit totalnya 85 euro, dan untuk identifiable assets totalnya 970 euro. Nah, perusahaan akan menerapkan tes masing-masing sebagai berikut. Yang pertama yang dimana tes pendapatannya 10% dikalikan dengan 2.150 euro sehingga menjadi 215 euro. Dan di sini untuk C, D, dan E memenuhi tes tersebut. Kemudian perusahaan akan menerapkan tes masing-masing sebagai berikut, yang dimana pengoperasian uji untung atau rugi itu sama dengan 10% dikali dengan 90 euro sama dengan 9 euro. Nah, lalu perusahaan akan menerapkan tes masing-masing apabila terdapat identifikasi aset yaitu 10% dikalikan dengan 970 euro sama dengan 97 euro. Nah, di sini C, D, dan E memenuhi. Nah, oleh karena itu, segmen pelaporan adalah A, C, D, dan E, dengan asumsi keempat segmen ini memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% uji penjualan gabungan. Nah, kemudian 75% dari tes penjualan gabungan, yaitu 75% dikali dengan 2.150 euro sama dengan 1.612 euro, yaitu merupakan penjualan A, C, D, dan E, totalnya 2.000 euro, didapatkan dari 100 euro ditambah 700 euro, ditambah 300 euro, ditambah 900 euro. Oleh karena itu, 75% akan pasti bertemu. Selanjutnya yaitu ada masalah pengungkapan. Yang pertama, prinsip pengukuran. Nah, jadi dalam akuntansi ini prinsip-prinsip yang digunakan perusahaan untuk pengungkapan segmen tidak harus sama dengan prinsip-prinsip yang mereka gunakan untuk menyiapkan laporan konsolidasi. IASB tidak memerlukan alokasi biaya bersama, umum, atau seluruh perusahaan semata-mata untuk tujuan pelaporan eksternal. Nah, umum biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk keuntungan dari lebih dari satu segmen dan yang sifatnya saling terkait mencegah pembagian yang sepenuhnya objektif biaya antar segmen.
Nah, lalu informasi tersegmentasi dilaporkan membutuhkan IASB bahwa perusahaan melaporkan mengikuti. Yang pertama, umum informasi tentang segmen operasi, yang kedua laba rugi segmen dan informasi terkait, yang ketiga segmen aset dan liabilitas, yang keempat rekonsiliasi, yang kelima informasi tentang produk dan layanan dan wilayah geografis, yang terakhir yang keenam yaitu pelanggan utama. Kemudian selanjutnya ada laporan sementara, yaitu mencakup periode kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk ikuti pendekatan diskrit. Yang pertama, merawat setiap periode interim sebagai periode akuntansi yang terpisah. Yang kedua, mengikuti prinsip untuk penangguhan dan akrual digunakan untuk laporan tahunan. Yang ketiga, laporan transaksi akuntansi sebagai mereka terjadi dan pengakuan biaya tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah pengungkapan untuk bagian masalah unik laporan interim. Yang pertama ada penghasilan pajak dan yang kedua untuk musiman. Pada laporan auditor dan manajemen, ada satu, yang pertama pendapat yang tidak dimodifikasi. Auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan IFRS. Lainnya berpendapat, pertama ada tentang berkualitas, dua merugikan, dan yang ketiga penafian. Pada keadaan tertentu, meskipun tidak mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian auditor, mungkin mengharuskan auditor untuk melakukan tambahan paragraf. Penjelasan tentang laporan audit yang pertama itu kekhawatiran, yang kedua itu kurangnya konsistensi, dan yang ketiga adalah penekanan pada suatu hal yang bermasalah. Pada bab laporan auditor, merugikan pendapat diperlukan dalam setiap laporan di mana pengecualian untuk adil presentasi adalah sangat material, sehingga menurut pertimbangan auditor independen, opini wajar dengan pengecualian tidak dibenarkan. Terdapat beberapa materi. Yang pertama adalah satu, keuangan pernyataan diambil secara keseluruhan, tidak disajikan sesuai dengan IFRS. Yang kedua yaitu langka, karena kebanyakan perusahaan mengubah mereka akuntansi itu agar sesuai dengan IFRS. Dan yang ketiga yaitu pasar regulator tidak akan mengizinkan sebuah perusahaan di bursa untuk memiliki pendapat yang merugikan. Untuk penafsiran di suatu pendapat itu tepat ketika auditor telah menyimpulkan demikian sedikit informasi atas laporan keuangan bahwa tidak ada pendapat yang dinyatakan. Untuk selanjutnya ada laporan manajemen. Komentar manajemen itu membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan tersebut dapat mencangkup tinjauan terhadap laporan dan pengaruh utama untuk menentukan kinerja keuangan. Yang kedua, sumber pendanaan perusahaan dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang ditargetkan. Dan yang ketiga yaitu sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Selanjutnya, laporan manajemen dan masalah pelaporan saat ini. Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan serta memastikan sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor berperan memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan sesuai dengan IFRS. Dalam pelaporan keuangan terdapat perakiraan dan proyeksi keuangan. Perakiraan keuangan menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan. Sedangkan proyeksi keuangan menggunakan asumsi hipotesis untuk menggambarkan kondisi keuangan masa depan. Regulator menetapkan aturan pelabuhan aman untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum dalam pelaporan prospektif. Perkembangan teknologi memungkinkan pelaporan keuangan melalui internet, memudahkan perusahaan dalam berkomunikasi dan memberikan akses tepat kepada pengguna melalui fitur seperti mesin pencari dan hyperlink. Hal ini membuat laporan keuangan lebih relevan dan tepat waktu.
Namun, tantangan dalam pelaporan keuangan tetap ada, termasuk pelaporan keuangan palsu. Praktek ini yang disengaja atau sembrono menyebabkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Pelaporan keuangan palsu. Pelaporan keuangan palsu merupakan salah satu jenis kejahatan ekonomi. Di samping penyalahgunaan aset, kejahatan cyber, sikap dan korupsi, penipuan penggandaan, penipuan akuntansi, serta penipuan sumber daya manusia. Penyebabkan utama kecurangan dalam pelaporan keuangan meliputi yaitu keinginan untuk meningkatkan harga saham, menghindari pelanggaran perjanjian pinjaman, mendapatkan keuntungan pribadi seperti kompensasi tambahan atau promosi. Kecurangan ini sering terjadi karena adanya peluang seperti ketidakadaan dewan direksi atau komite audit, pengendalian akuntansi internal yang lemah atau tidak ada, transaksi yang kompleks atau tidak biasa, estimasi akuntansi yang memerlukan pertimbangan signifikan, internal audit yang tidak efektif.